Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal yang lahir di Selasa Kliwon. Jadi Selasa itu 3, Kliwon itu 8. Jadi jumlahnya 11. Lintang Aras Tuding, Sumur Sinobo, lemah lembut lembaganya, dalam arti lemah lembut tingkah lakunya, kadangkala ramah tamah, pintar menyusun kata-kata, kalau bicara menyenangkan bagi si pendengarnya. Jadi Selasa Kliwon, hormat saya, yang mana ini adalah kawan saya yang minta diramalkan di Selasa Kliwon. Sekaligus kita buat videokan sajalah supaya semua bisa mendengar ataupun menonton acara ini. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, murah hati kepada yang cocok. Jadi kalau cocok ini si Selasa Kliwon ini, waduh, sangat-sangat murah hati. Jadi apa aja kadangkala pengen diberikannya kalau cocok. Tapi sebenarnya dia juga baik hati, peduli pada orang susah, orang yang gak mampu, ataupun orang yang cacat, ya Allah. Jadi pada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali ketemu lagi dengan si Kliwon Setiabudi Channel yang akan kita ramal watak dan sifatnya. Jadi sifatnya tadi Aras Tuding, senang dan berani berpergian di malam hari. Jadi kalau yang lain-lain itu kadang-kala takut, tapi si Selasa Kliwon ini gak takut. Dia orangnya gagah berani, kadang-kala berani mati juga orang ini. Subhanallah. Suka menjual barang miliknya. Kadang-kala barang yang sudah ada di rumah itu tawar-tawarin, dijual. Yang lahir di Selasa Kliwon ini suka pada orang, kadang-kala suka milik orang lain juga. Tapi kalau dia nggak mampu, makanya kita ajarin supaya menjadi mampu dan tidak share barangnya wong liya ataupun nggak mau barangnya orang lain. Jadi si Selasa Kliwon keinginannya sukar dikendalikan. Jadi keinginannya itu sukar dikendalikan karena dia punya sifat yaitu Aras Tuding tadi. Jadi kalau punya kemauan itu susah dikendalikannya. Pokoknya harus ini begitu. Si Selasa Kliwon. Sebenarnya dia ada sifat Sumur Sinobo, suka memberi pertolongan orang yang lemah. Baik hatinya, dia penyayang, dermawan, ikhlas, dan dapat menjadi tempat perlindungan ataupun minta tolong segala macam. Tolonglah aku. Tapi kadang-kala hati-hati saudaraku, suka kena tipu juga saudaraku yang lahir Selasa Kliwon. Jadi Selasa Kliwon ini kadang-kala kalau umur 6 tahun dia baik-baik saja, sekolahnya kadang-kala ya sedang-sedang lah, kadang-kala disuruh kadang berangkat sendiri. Umur 12 tahun dia sudah mulai membaik karena kesehatannya mungkin sudah maksimal. Jadi umur 18 tahun kadang-kala ada sifat yang turun tadi, mungkin di SMA-nya agak sulit mencari kawan. Jadi 24 tahun dia turun kembali. Jadi biasa saja. Jadi 30 naik saudaraku. Yang Selasa Kliwon ini naik 30 tahun. Bisa kaya. Dalam arti dia itu sebenarnya kalau mau bersungguh-sungguh bisa sukses karena dia cocok menjadi pedagang, baik peternakan, perikanan dan nelayan pun dia sebenarnya cocok orang ini. Jadi pemimpin juga cocok si Selasa Kliwon ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah saat-saat umur 30 tahun dia sudah mulai kejayaan, tapi hati-hati 36, banyak godaan, bosan sifatnya dengan pasangan dan lain sebagainya. Karena belum tentu yang di luar itu lebih bagus. Kalau curhat-curhatan, hati-hati nih si Selasa Kliwon. Kadang-kala teman curhat menjadi teman perselingkuhan. Kadang-kala dia hanya menjurumuskan kita saja. Dia ada udang di balik batu, maunya menolong padahal sifatnya hanya mencari sesuatu dari kita ataupun dari si Selasa Kliwon. Dia memiliki sahabat kadang-kala hanya sebentar, kadang-kala timbul perselisihan. Dia punya sifat pembosan dan cepat meninggalkan segala pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Jadi kadang-kala kerjaan itu setengah main, Bu, Pak, ditinggal nih. Kalau si Selasa Kliwon nih gak diurus meneh seperti itu. Jadi punya sifat seperti itu ditinggalkan. Jadi kita perbaiki. Jadi primbon ini adalah peniten, nanging kenyataan. Kadang-kala hanya pengingat saja tapi menjadi kenyataan. Jadi yang lahir di Selasa Kliwon ini kadang-kala punya sifat dia ingin berbohong kan itu.
sifatnya itu kadang-kala pengen berbohong. Kalau berbohong itu banyak loh saudaraku, dikategorikan bohong yang baik ada. Bohong itu tidak harus berdosa. Kowe ngerti nggak wong nek kene mau abok ya ora aku. Oh nggak ngerti Pak, aku nggak ngerti kok. Lah tenan ora. Padahal kita sumputkan supaya orang itu tidak dipukul. Nah itu dosa yang mendapatkan pahala karena melindungi orang lain. Apalagi orang yang lemah harus dilindungi dengan Selasa Kliwon tadi. Jadi berbohongnya kita arahkan dengan hal-hal yang positif. Jadi Kliwon ini sifatnya Marta Durjana tengah. Artinya ada jeleknya juga ada juga baiknya. Yang mana kadangkala dia itu sudah ada itu ditumpuk-tumpuk. Kalau bisa orang lain tuh nggak bisa gitu, karena dia itu kalau di sifat punjul maunya dia sendiri yang lebih, nggak mau kalah dengan yang lainnya. Jadi banyak akal si Selasa Kliwon ini, banyak akal. Dia di air bisa, di darat bisa, di pohon bisa, segala macam. Jadi si Kliwon ini sebenarnya banyak sekali akalnya. Akalnya hebat, saya akui si Kliwon. Akalnya. Jadi itu tadi ada sifat mengapusi dan lain sebagainya, kita arahkan supaya hal-hal yang positif. Jadi dia sebenarnya orangnya setia kepada majikannya, dalam hati ya orangnya setia si Kliwon ini. Apalagi Selasa dia tidak main-main saudaraku. Kalau udah disakiti itu disimpan di hati. Kadang-kala doanya itu dikabulkan si Selasa ini. Disenangi Tuhan, disenangi juga setan. Nah ini mohon maaf ya saudaraku ya, karena Selasa Kliwon ini anggota kasih. Jadi tetapi dia itu kadang-kala mencari rezeki itu nggak pandang bulu, baik ya ayo, jelek ya ayo gitu loh. Karena ya itu tadi, dia disukai Tuhan juga disukai setan. Dia diberi kebaikan, kadang-kala baik, tapi kadang-kala pengen dia ditiupannya gitu. Si wataknya Selasa Kliwon. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi ramalan itu jelek kita sampaikan, bagus ya kita sampaikan supaya valid. Karena kita meramal ini menggunakan elemen langit yang ada di langit, lintang luku, lintang kemukus, lintang panjer sore, kita ramal pakai itu. Bukan hanya buku. Buku ini hanya lantaran saja. Yang aslinya ciptaan Allah ini bisa dipelajari. Langit susun 7 di Neil Armstrong naik ke atas, ternyata langit itu bisa susun 7 benar. Orang pertama naik ke planet itu Neil Armstrong namanya. Setelah turun ke bumi dia pindah agama menjadi Muslim Islam. Mohon maaf, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku agamaku. Kita beraman ma'ruf nahi mungkar. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan ya saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi si Selasa Kliwon, dia ini punya sifat segoro waseso. Jadi banyak rezeki dan segala perbuatannya selalu ada hasilnya ataupun baik. Jadi dia banyak masalah tapi bisa menyelesaikannya. Bumi kepeta, bisa menjadi petani pedagang, suka kadang-kala pengen mukul orang ini. Nah, sifatnya berani tadi, pengen mukul orang. Nah, jadi sifat seperti itu jangan saudaraku, kita mukul dilaporin di penjara saudaraku. Nanti damai juga pakai duit. Dipukul ya jangan sampai, memukul jangan sampai. Jadi yang udah bilang menjalik, bergaulah kepada orang yang berbobot. Ini Selasa Kliwon, jangan ngasal. Karena saudaraku ini cepat elailu, cepat terpengaruh, apalagi perempuan. Si Selasa Kliwon senang digombali. Kalau perempuan itu kan senangnya digombali, yang laki-laki suka gombal. Jadi ketemu klop 11-12 nanti ujungnya. Nah, jadi harus punya prinsip. Jadi punya prinsip, harus betul-betul seleksi. Kita bukan pilih-pilih, tapi menyeleksi yang baik untuk jadikan jodoh ataupun teman akhir tuanya nanti. Jadi si Selasa Kliwon ini simbolnya api, bukan api kecil saudaraku, api besar. Kalau marah, suka marah, kadang-kadang membesarkan masalah begitu. Tapi jangan terpengaruh dengan itu. Yang penting kita ini sebagai orang Jawa, kita tidak minta menjadi orang Jawa, dijadikan orang Jawa. Kita tidak minta menjadi orang Indonesia, jadikan orang Indonesia. Kalau pilih-pilih kita bisa milih tadi anaknya presiden Pak Jokowi kan, cuman kita bisa nggak? Kita nggak bisa milih, maka nerima ing pandu, menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita terima supaya kita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Jadi urip harus jadi obor, hidup bisa menjadi pahlawan di sekitar kita, pahlawan keluarga, pahlawan lingkunganmu. Jadi begitu. Jadi si Selasa Kliwon ini juga bodoh, terlampau bodoh, tapi juga pintar. Dia pintar. Kalau dia mau baik betul menjadi ulama. Tapi kalau nakal, waduh nakal betul begitu saudaraku. Ini mohon maaf ya saudaraku ya, suka memberikan sesuatu pada orang lain. Kadang-kadang dia memberikan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas. Awas, jadi kalau dia nggak punya, mau hak orang lain. Nah ini tugas kita. Jadi supaya dia menjadi hebat. Doamu, omonganmu,
ucapanmu adalah doamu dan rezekimu. Kalau ketemu kawan, weh Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Haji, alhamdulillah, jangan bang, jangan diamini. Siapa tahu memang kita terwujud, tapi kalau katakan jelek janganlah, jangan diamini. Ini si Selasa Kliwon ini karena omongannya kadang-kadang menjadi kenyataan. Jadi bahasamu adalah doamu. Diceluk Pak Haji marah, diaminin, gak lama naik haji, kan lumayan ya saudaraku ya. Jadi kita bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Kita bergaul dengan orang jelek akan jadi jelek. Bergaul dengan orang jualan minyak wangi, kita akan jadi wangi juga, kecipratan wanginya. Kan alhamdulillah. Nah kalau bergaul dengan orang jelek, wih tas maling kondi, nah kan gak enak. Jadi bergaulah pada orang-orang yang memang bermutu, saudaraku. Mohon maaf, bukan saya mengatur si Kliwon ataupun si Selasa Kliwon ini, karena Anda punya sifat jagur macan, banyak musuh dan banyak celakanya. Banyak musuh saudaramu, kelihatan baik di depanmu hari ini, banyak di sekitarmu yang gak suka dengan jenengan, karena jenengan lahir di sifat jagur macan, Selasa Kliwon. Banyak musuh, banyak celakanya, orangnya keras hati, lampar blaur, punya sifat lampar baur, tempatnya tidak menentu, kadang-kala pengen pindah-pindah. Jenengan cemburuan, Selasa Kliwon, cemburuan, tidak percaya sama orang lain, nggak percaya dengan orang lain. Pandai bicaranya, dapat mengarang cerita bahasa, dia mengarang. Oh, ini padahal gak eneng, ataupun dilebih-lebihkan. Manusia, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau dititipin omongan pasti dilebihin, kalau dititipin uang pasti dikurangin. Itu sifat manusia. Jadi kita harus berhati-hati. Tapi dia pemberi maaf. Selasa Kliwon ini orangnya pemberi maaf, baik buruknya disimpan di dalam hati. Jadi naasnya di hari Jumat, saudaraku. Jadi Selasa ini kalau hari Jumat itu nggak usahlah terlalu pergi jauh-jauh, hargain orang Jumatan. Walaupun kita nggak Jumatan, syukur alhamdulillah bisa Jumatan. Kalau beli cincin, saudaraku, warna merah. Si Selasa Kliwon ini dia sifatnya anggorokasi, jadi perputaran bulan. Jadi jayanya di bulan Dzulkaidah, hari Jumat. Jayanya dia. Naasnya di hari Jumat. Jadi hati-hati. Bisa jadi nanti alhamdulillah mencalik ya. Kalau hari Jumat sakit ini susah disembuhkannya si Selasa Kliwon ini. Berarti ada barang yang mengganggu dirimu. Jadi yang saya harapkan si Selasa Kliwon ini menjadi orang hebat. Caranya seperti apa? Tuh Pak, masalahku lo numpuk-numpuk. Ya sudah, si Jumat ini adalah terciptanya si Jumat, subhanallah. Selasa ini terciptanya air sungai dan tumbuh-tumbuhan. Allah ini menciptakan ini berbeda-beda. Hari Minggu diciptakannya langit, hari Senin diciptakannya bintang dan darat dan lautan binatangnya, Selasa air sungai, mata air dan tumbuh-tumbuhan, Rabu membagi rezeki kepada makhluk yang di bumi, Kamis menciptakan sungai dan neraka, menciptakan bidadarinya, juga malaikatnya, Jumat Adam dan Hawa dan keluarnya mereka dari surga, Sabtu menyempurnakan semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi si Selasa ini air sungai, mata air dan tumbuh-tumbuhan diciptakan. Jadi wiridnya beda. Wiridnya kalau si Selasa ini, ya Allah, ya Malikal ya Kudus. Jadi ya Malikul ya Kudus itu 300 kali wiridnya di hari kelahirannya. Jadi Minggu ya Hayu ya Qayyum 500 kali. Jadi kita ulang ya saudaraku ya, siapa tahu si Selasa Kliwon ini dengan wirid ini akan mengalami sebuah perubahan. Karena hari itu berbeda, wiridnya pun setiap hari kita bedakan. Supaya target saya si Selasa Kliwon itu menjadi sukses. Jadi wiridnya hari Minggu ya Hayu ya Qayyum 500 kali, Senin ya Rahman ya Rahim 500 kali, Selasa ya Malikal ya Malikul ya Kudus 300 kali, Rabu ya Kasiru ya Muntaha, Kamis ya Aliyu ya Alimu, Jumat ya Kapi ya Muhni, Sabtu ya Fatahu ya Rozaku. Jadi si Selasa Kliwon ini kalau turun hujan, jangan lari, hujan, jangan lari. Kita cari tempat agak teduh sedikit, kita memohon dengan Allah. Ya Allah, kalau rezeki ini masih gantung, ya Allah turunkan, ya Allah, untuk saya yang namanya sebutkan ila hadrati ila arwahi orang tuaku misalnya meninggal, Al-Fatihah. Ya Allah, setelah itu memohon pada Allah supaya kamu nih si Selasa Kliwon ini dilimpahkan rezekinya. Kau jangan marah sama hujannya, marah sama langitnya, tapi buatlah payung dan buatlah rumah supaya kamu kokoh dan tidak kehujanan. Berdoalah, karena yang bisa merubah takdir dan nasib adalah doamu, sedekahmu.
Jadi ada orang perutnya besar, ketemu di perapatan, di pasar, ya Allah saya sedekah untuk si bayi ini, semoga dilimpahkan rezekinya, amin. Begitu, kasih rezeki berapa seikhlas, jangan dilulus perutnya. Jadi 3 kali berturut-turut tanpa direncanakan, itu menjadi kaya kamu Selasa Kliwon. Selain doanya di hujan tadi. Karena agama ini mengajarkan kita ramah pada semua orang, agama ini mengajarkan kita berdoa, agama mengajarkan kita salam senyum, agama adalah diri kita, sahabat kita, teman kita. Jadi keyakinan agama itu. Jadi lakum dinukum tadi waliyadin, agamamu, agamaku. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Berlomba-lomba untuk kebaikan, masih bisa kita menjadi pahlawan. Itu yang kami harapkan untuk si Selasa Kliwon. Jadi Selasa Kliwon ini usaha apapun bisa, dagang dia pinter, orang lain nggak laku dia laku, menanam pun dia cocok, ya apalagi kaitannya bunga-bungaan yang bisa dijual, bunga melati, bunga mawar gitu. Karena dia sifatnya berokasi tadi saudaraku. Jadi dijual, dibuat di taman-taman ataupun nanti pas banyak orang nyekar, banyak orang ziarah tuh laku bunganya si Selasa Kliwon ini. Jadi si Selasa Kliwon itu kalau menanam sesuatu adalah yang kaitannya wangi-wangian, harum-haruman, bunga-bungaan seperti itu. Jadi tapi dia Selasa ini peredaran api ya saudaraku ya, suka marah ya. Jadi ya suka marah, jadi suka nggak percaya dengan orang lain. Kadang-kadang nggak percaya dengan goib ya. Goib itu ada saudaraku, ibarat kabelnya kelihatan tapi seterusnya tidak. Kalau pengen ketemu benda-benda makhluk halus, coba sampein bersisiran di malam hari nyisir gini. Nanti yang kelihatan bukan gambar sampean, tapi orang yang ya cantik, enggak, itu bukan urusan saya lagi ya. Sisiran di malam hari. Nanti kalau enggak kita wirid ya dadaku ya malik, ya dadaku ya mayiti, ya dadaku ya hadap ke utara. Jangan lupa di depannya itu ada air supaya kita basuh muka, supaya nggak kelihatan lagi. Jangan nggak ada airnya, nanti sampai kelihatan terus bingung. Bingung, apa kamu undang-undang nggak bisa ngomong dia. Tapi seolah-olah seperti itu. Jadi tapi kalau nggak bisa puluh geni dengan ayat kursi, janganlah saudaraku ya, itu bisa gila orang atau bisa mematikan juga kalau ketemu yang badannya bulunya banyak-banyak. Ataupun ambil kapas orang yang meninggal itu, diambil separuh kanan dan kiri. Bu, aku mau lihat jenazahnya Pak Parlan loh misalnya. Mohon maaf yang nama Pak Parlan jangan tersinggung ya. Jadi intinya kita ambil kapasnya kanan kiri, kita bakar tengah malam, sepertiganya malam jam 12 ke sana. Nanti akan kelihatan di tempat pemandian itu banyak di tempat pemandian tuh. Banyak, ada yang nangis, ada yang seneng, ada yang di atas pohon goyang-goyang kakinya seperti itu. Jadi nanti cara menghilangkannya gimana? Masuk ke air sungai biung gitu, nanti udah nggak bisa lihat lagi kamu. Jadi itu intinya yang saya harapkan kepada si Selasa Kliwon itu, goib itu ada. Makanya kalau ketemu orang perutnya besar di pasar kan, dapat rezeki itu jangan langsung untuk susu. Ada orang mundar-mandir di warung sampean itu jangan diusir, kasih jajan, tapi jangan jajan kita, belikan samping nih Pak, belikan. Jangan jajan warung kita. Kalau ada orang gotong mayat kalau bisa dihindari, kalau kepergok ya sudah, berikan 5.000 apa 10.000, kasihkan untuk ini wali warisnya supaya bisa sedekah, yasinan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap betul si Selasa Kliwon ini menjadi hebat kamu Selasa Kliwon, karena Selasa itu sebenarnya orang-orang yang terpilih. Jadi saya harap betul si Selasa Kliwon ini menjadi orang sukses supaya tidak mau mengambil hak orang lain. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita berdoa ya si Selasa Kliwon ya. Tengadakan tangan, kita memohon kepada Allah, karena bahasa semut saja Allah tahu, apalagi bahasa kita manusia. Ya Allah, semoga si Selasa Kliwon ya Allah dijauhkan dari penyakit musibah ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya ya Allah. Kalau rezeki itu menggantung ya Allah, turunkanlah ya Allah. Apabila sudah terkumpul ya Allah, semoga si Selasa Kliwon yang sedekah ya Allah, membantu anak yatim piatu dan fakir miskin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan doa selamat ini ya Allah, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wa dunya wal akhirah, wa qiyatan fil jasad, wa qiyatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Semoga yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah, dilimpahkan rezekinya ya Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Terima kasih yang sudah menonton acara ini ya Allah. Allahumma fa'ana qola wal bala wal pasha wal munkaro wasyuyupal muqtalibata wasyadaida wal minhana mathoro minha wa mafatona min baladina hadda hosso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Semoga ya Allah
Kau kabulkan doa hamba-Mu ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-Fatihah. Saudaraku, Joyo Wijayanti lepur dining pangestuti, Joyo hadi diningrat, rahayu tabarakallah ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Channel.